Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kapan Somasi Perlu untuk Dilakukan. Di topik ini saya akan memberikan sebuah wacana, saya akan memberikan sebuah edukasi kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit ataupun hutang KTA, kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini tidak berhutang kartu kredit, tidak berhutang KTA, akan tetapi diganggu oleh kolektor akibat dari hutang kartu kredit atau hutang KTA dari orang yang Anda kenal. Orang yang Anda kenal ini bisa jadi itu adalah saudara Anda, bisa jadi itu kerabat Anda, ataupun bisa jadi itu relasi kerja Anda. Saya akan mulai dulu membahas dari pemegang kartu kreditnya sendiri. Jadi bagi pemegang kartu kredit yang saat ini sedang mengalami gagal bayar, itu saya balik lagi mempertanyakan atas konsekuensi yang telah Anda lakukan. Sebagai pemegang hutang kartu kredit ataupun KTA yang sedang mengalami gagal bayar, itu Anda telah menunaikan kewajiban Anda sebagai debitur macet secara sempurna belum? Secara sempurna artinya begini. Ketika deskol atau penagihan lewat telepon menelpon, kita sudah angkat belum? Kita sudah menjawab pertanyaannya dia belum tentang apa upaya yang akan kita selesaikan. Jika kita sudah mengangkat, kita sudah menceritakan upaya yang sedang kita pilih, dan deskol tersebut masih tidak terima, masih berjoget-joget, itu nomor 10. Yang penting kita bisa mendokumentasi atas pembicaraan kita dengan deskol tersebut. Bapak punya hutang di bank A, oke. Bapak kapan mau bayar? Kita jawab saat ini saya tidak ingin memikirkan bayar hutang, karena bisa jadi uraikan, entah itu COVID, entah itu pandemik, karena pandemik atau karena kita sedang tidak kepengen bayar, itu hak kita 100%. Yang pasti pertanyaan mereka sudah kita jawab. Kapan mau bayar? Tidak usah puter-puter, tidak usah ruwet-ruwet, saya belum mau bayar, titik. Dan selebihnya itu ketika mereka bercacat cuat, biarkan mereka bercacat cuat sampai capek, kita dokumentasi sebagai sebuah bukti bahwa kita sudah jawab atas pertanyaan mereka, belum kepengen bayar hutang. Dan ketika mereka masih melakukan pemaksaan kehendak, ketika mereka masih berusaha melanggar jalur, itulah bahan kita untuk melakukan sebuah somasi kepada bank penerbit kartu atas tindakan penagihan yang dilakukan oleh mungkin itu deskolnya atau mungkin itu debkolnya. Jadi itu dulu. Artinya bagi Anda sekalian sebagai pemegang kartu kredit, hutang kartu kredit ataupun hutang KTA yang menghindar atau menghilang dari tim penagihan bank penerbit kartu kredit, tidak ada kesempatan untuk protes. Gimana bisa protes kalau Anda menghindar menghilang? Anda protes kepada bank kok nagih orang lain, tidak akan direspon karena bank akan beralibi. Saya terpaksa menagih Pak A, saya terpaksa menagih Bu A, karena pemegang kartu kredit atau pemilik hutang KTA ini ditelepon tidak bisa atau tidak diangkat, didatangi rumah atau tempat bekerja tidak ditemui, sehingga bank berupaya menghubungi ini kerabat, ini keluarga. Itu alibi dari bank. Jadi bagi Anda pemegang kartu kredit ataupun hutang KTA yang memilih menghindar atau menghilang, itu
Anda pikirkan ulang hal ini. Akibat dari Anda menghindar, akibat Anda menghilang, itu akan banyak korban. Orang-orang di sekitar Anda diganggu oleh kolektor. Tapi tidak artinya itu tidak bisa di stop. Karena yang bisa protes itu bukan hanya pemegang kartu kredit. Yang bisa protes itu juga orang yang saat ini diganggu. Jadi mulailah Anda melek hukum. Siapa yang bisa mensomasi atau memprotes? Yang bisa mensomasi atau memprotes itu ada 2 orang. Yang pertama pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutang kartu kreditnya atau pemilik hutang KTA-nya. Yang kedua adalah orang yang tidak tahu apa-apa tapi diganggu. Nah, ini balik lagi ke sudut pandangnya dulu. Kita bicara sekarang, kita masuk ke poin kedua, yaitu orang yang tidak punya hutang KTA, tidak punya hutang kartu kredit, tapi diganggu oleh kolektor. Cara bijak atau kacamata yang harus Anda pakai, Anda harus terapkan itu adalah satu. Ketika pertama kali Anda ditelepon kolektor, itu kita anggap sebuah kondisi yang wajar dulu. Ada orang telepon, kita harus terima dan kita harus tanya ada apa. Dan ketika seorang kolektor itu biasanya mengatakan bahwa beralibi, tolong sampaikan pada Pak Hani, dia masih punya hutang katakanlah di bank ATBK. Dan kita sebagai orang yang bukan pemilik hutang kartu kredit atau bukan pemilik hutang KTA, merespon itu dengan baik dan benar. Oke. Ada 2 pilihan respon yang bisa Anda lakukan terhadap kolektor tersebut. Yang pertama, Anda langsung kasih nomor handphone orang yang saat ini sedang Anda perbincangkan dengan kolektor. Oh, Pak Hani. Pak Hani betul itu adalah adik saya, atau Pak Hani betul itu adalah teman kerja saya. Oh, Pak Hani betul adalah paman saya. Oh, Pak Hani betul adalah keponakan saya. Dan jika Anda tahu nomor teleponnya orang yang sedang Anda perbincangkan dengan kolektor, Anda kasih ini nomor handphonenya. Jadi silahkan Anda telepon sendiri kepada Pak Hani atau orang yang bersangkutan. Itu opsi pertama. Jika Anda memang tidak punya niat atau jika Anda itu adalah orang yang diganggu kolektor, bukan pemegang kartu, Anda tidak punya sentimental atau Anda tidak punya udang di balik rempeyek atas orang yang kita tagih, kita istilahnya netral. Langkah yang Anda lakukan ya seperti yang tadi katakan. Oh, silahkan Anda telepon orang ini di nomor ini, itu bukan urusan saya. Atau oh silahkan Anda datang ke alamat orang ini, alamatnya ini yang saya tahu dan itu bukan urusan saya. Itu opsi pertama. Tapi jika mana opsi kedua bahwa kolektor ini nerocos atau bercacat-cuat, Pak tolong sampaikan Pak Hani. Opsi kedua, oke, saya akan sampaikan. Pak tolong Pak Hani suruh telepon nomor handphone ini. Oke, nanti saya sampaikan. Dan jika itu memang Anda mendapatkan mandat dari kolektor untuk menyampaikan, tidak ada salahnya Anda memang menyampaikan pada pemegang kartu kredit atau pemegang hutang KTA tersebut. Hani, kemarin sore saya ditelepon sama orang nomor handphone ini atas nama omong kosong Fadil dari Bank ATBK atau Bank A nagih hutang kamu, dan dia berpesan untuk menelpon nomornya dia. Dan
Bagi Anda pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutang kartu kredit ataupun KTA yang benar dan baik dan bertanggung jawab dan bukan pecundang, respon dari orang yang diganggu oleh kolektor ini kita harus follow up. Jadi kita follow. Oh ya kok, oh ya Ci, oh ya Dek, oh ya Cek, atau Cek itu paman, oh ya Kim itu bule, akan saya telepon. Dan saran saya, ketika Anda menelpon atau sedang menunaikan atas pesan tersebut, Anda rekam hasil percakapannya, Anda kirim kembali kepada orang yang menyampaikan pesan itu. Bisa jadi itu paman Anda, bisa jadi itu bule Anda, bisa jadi itu kakak Anda, bisa jadi itu relasi Anda kerja. Intinya pesanmu sudah saya terima dan pesanmu sudah saya lakukan. Artinya kita ini bukan seorang pecundang, kita tuh bukan seorang pengecut. Jadi kita nelpon nomor yang kita telepon itu bukan kita kebakaran jenggot atau bukan kita panik, tidak. Tapi sebatas kita telah menunaikan pesan itu atau sebagai sebuah pertanggungjawaban kita pada relasi kita, pada saudara kita. Apa yang telah kamu sampaikan pesan sudah saya laksanakan. Anda suruh telepon, sudah saya telepon. Anda suruh mengangkat telepon, sudah saya angkat. Jadi itu. Jadi opsinya ada dua kan, tadi saya sudah ngomongkan bahwa yang dimaui kolektor ini apa? Bagi orang-orang yang diganggu bukan pemilik hutang ini melakukan hal itu dulu. Dan setelah itu sudah dilakukan atau ternyata sudah direspon bukan sebagai seorang pengecut, yaitu artinya saya kembalikan lagi pada orang-orang yang saat ini sedang diganggu oleh kolektor bukan karena hutang kartu kreditnya atau bukan hutang KTA-nya. Jika orang yang punya hutang telah merespon, sudah menelpon, sudah sembodo bahasa Jawanya, sudah tidak lari dari tanggung jawabnya, dalam arti mau menunaikan tugas, mau menjawab, menyampaikan apa yang akan dilakukan. Saya saat ini tidak ingin bayar hutang, jadi kamu telepon siapapun itu tetap saya tidak akan bayar hutang karena memang kondisinya belum memungkinkan. Setelah Anda jawab itu dengan baik dan benar, dan ketika kolektor ini masih menelpon orang yang tadi sedang diperalat, sedang itu diperbudak, sedang itu mau dijadikan sebagai kolektor siluman, itu sudah kembali, kita sudah tutup mata, tutup telinga. Dalam arti katakanlah itu kakak kita, dalam arti itu paman kita, entah itu kita bule kita, entah itu saudara kita. Ya terjadi, Han aku kok masih ditelepon lagi sama kolektor. Loh itu bukan urusanku. Kalau Anda tidak ada urusan dengan saya, dalam arti tidak sebuah dendam atau tidak sebuah keirian, dengki ataupun motif lain, ya harusnya Anda langsung ngomong. Sudah saya sampaikan dan Anda sudah teleponan sama Pak Hani yang bersangkutan. Jadi itu sudah bukan urusanku, jangan ganggu aku lagi. Dan ketika kolektor masih ganggu, lah itulah kapan somasi perlu dilakukan. Dan nanti di akhir video saya akan berikan format somasi. Baik itu format dari pemegang kartu kredit ataupun format dari orang yang saat ini sedang diganggu kolektor, padahal dia tidak berhutang kartu kredit, padahal dia tidak berhutang KTA. Jadi jika Anda ini tahu tata cara atau bahasa Jawanya toto kromonya, ketika ada kolektor nyasar telepon Anda dan Anda telah merespon dengan baik dan benar, ada dua opsi. Oh saya kenal sama si A atau Pak Hani, silahkan Anda telepon nomor handphonenya
dan setelah Anda juga mengupayakan kepada pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutang KTA-nya dengan cara berkomunikasi, Hans, aku disuruh menyampaikan pesan, silahkan Han telepon nomor ini tadi atas nama dari Bank ATBK, silahkan telepon. Dan ketika Anda sebagai orang yang diganggu mendapatkan follow up dari orang pemegang kartu kreditnya, telah menghubungi, telah menelpon, dan itu telah dilakukan, dan masih mengganggu Anda lagi, ya Anda harus lakukan. Kamu jangan sampai ganggu saya lagi untuk urusan Hani Tejo Wahyono, karena sudah saya selesaikan apa yang harus saya lakukan. Tapi jika mana Anda masih diganggu dan Anda menuntutnya kepada pemegang kartu kreditnya, yaitu aneh. Lah kok Anda kok malah jadi kolektor? Kok Anda kok malah kasarannya kok malah memusuhi saya? Kalaupun ada orang ngomong, loh gara-gara hutangmu saya ditelepon atau diganggu, loh itu kan gara-gara hutangmu, jika mana saya ini tidak bertanggung jawab. Selama saya sudah bertanggung jawab, mau menerima dan saya mau menjawab apa yang sudah dipertanyakan, itu tugas saya selesai. Dan jika Anda sebagai orang yang diganggu kolektor, itu ada dua pilihan. Menjadi kubu kolektor, ya monggo-monggo saja, emang gua pikirin. Atau Anda harus memerdekakan diri atas perbudakan yang sedang dilakukan oleh kolektor, menjadikan Anda sebagai orang yang menjadi konfrontasi dengan orang yang sedang mengalami hutang kartu kredit. Jadi ini semua saya kembalikan pada orang yang saat ini sedang diganggu oleh kolektor akibat hutang dari kartu kredit atau KTA orang lain. Paling kasar, saya cerita paling kasar. Omong kosong pemegang kartu kredit ini atau pemilik hutang KTA ini pengecut atau pecundang. Paling kasar, tidak merespon atas keluh kesah orang yang diganggu oleh kolektor ini pun, itu Anda sebagai yang diganggu punya hak untuk melakukan somasi. Karena apa? Saya tidak mau tahu, yang penting saya bukan Hani Tejo Wahyono, dan jika Anda masih ganggu saya pastikan akan melakukan tindakan jalur hukum. Anda melakukan itu pasti berhenti kok. Apalagi jika mana pemegang kartu kreditnya atau pemilik hutangnya, baik itu kartu kredit atau KTA, mau bertanggung jawab dan Anda masih mau dijadikan sebagai kolektor siluman, yaitu berarti yang konyol adalah Anda. Karena Anda sedang diperalat, dan pasti kalau jika ini Anda masih ngotot, mungkin ada sebuah motif lain atau hutang di balik batu. Anda memang sentimen terhadap pemegang kartu kredit sehingga menganggap ini sebagai sebuah bahan untuk mendiskreditkan orang yang Anda benci. Dan jika itu sedang Anda lakukan, segeralah Anda bertobat. Jadi itulah inti dari kapan somasi harus dilakukan. Tapi saya akan berikan pembekalan pada Anda sekalian yang saat ini sedang berperkara di hutang kartu kredit ataupun hutang KTA, untuk tidak sedikit-sedikit somasi. Sedikit-sedikit somasi. Itu rasanya kita sebagai anak kecil, ya. Dalam arti kita sudah tahu kok maksud dan tujuan deskol. Seperti di video-video saya yang lalu, silahkan Anda lihat cara hadapi deskol. Kita tuh sudah tahu modus dan motifnya. Tidak lain tidak bukan modus dan motifnya adalah membuat kita keri,
membuat kita tidak nyaman. Jadi dia mengatakan Anda itu maling, dia mengatakan Anda itu perampok, dia mengatakan Anda itu akan masuk neraka, dia mengatakan masa depan Anda akan suram, dia mengatakan Anda itu banci, dia mengatakan Anda itu pengecut. Itu tidak usah digubris. Dan saya tidak pernah menyarankan Anda untuk beradu argumen, menghabiskan energi, menghabiskan power. Intinya ketika desk call telepon atau intinya ketika debt call datang, katakan to the point tanpa muter-muter. Kapan Pak hutangnya akan dibayar? Sampaikan langsung poinnya, saat ini saya tidak ingin bayar hutang. Jadi kapan kamu mau telepon saya akan selalu angkat, kapan Anda mau datang selalu akan saya terima. Dengan Anda mau melakukan ini sebagai pemegang kartu kredit yang saat ini macet, saat sebagai pemegang hutang KTA yang macet, itu Anda telah melakukan kewajiban sebagai debitur yang macet, dan itu akan menghentikan sendiri upaya mereka untuk selalu nagih omong yang sama. Dan ketika mereka keluar dari jalur menelpon orang-orang lain, kalau saya ulang ya, kalau saya ya omong kosong, ada orang yang diganggu, saya akan berikan upayanya dulu kepada orang yang diganggu. Upayanya begini, maumu kolektor apa? Menyampaikan pesan, sudah saya sampaikan. Suruh orang pemilik hutangnya telepon, sudah ditelepon. Kalau itu sudah dilakukan, ya Anda artinya tergantung ke Anda sebagai orang yang diganggu ini. Wong sudah melakukan kok, sudah istilahnya yang Anda kenal atau mungkin saudara Anda ini benar-benar sudah gentleman kok. Lah kok Anda masih mau digobloki, kok Anda kok masih mau dikacungkan oleh kolektor? Ya harusnya Anda ngomong, itu bukan urusan saya, pesan sudah saya sampaikan dan saya sudah dikirimi rekaman hasil pesan tersebut sudah dilaksanakan. Jadi kalau kamu ada yang ganggu, akan saya somasi. Nah, gimana caranya buat somasi? Gimana formatnya? Nggak usah pusing-pusing. Saya sediakan di akhir video. Dan tugas Anda adalah, kalau Anda tidak mau diganggu, Anda tidak mau dikacungkan oleh kolektor, silahkan Anda lakukan itu. Jika Anda tidak melakukan, ya jangan marah sama yang punya hutang. Ya jangan marah sama yang pemegang kartu kredit yang macet. Marah sama kamu sendiri, kenapa kamu bukan sebagai pemilik hutang mau ditagih. Tapi jika Anda punya motif, Anda mungkin iri hati, dengki, ataupun Anda memang memusuhi orang yang pemegang pemilik hutang kartu kredit atau KTA, ya monggo saja. Itu pilihan hidup Anda. Dan saya juga menganjurkan bahwa tidak sedikit-sedikit itu kita cengeng. Jadi kita jangan sampai kebakaran jenggot ketika kolektor ini memprovokasi kita apapun. Kalau kita ini sudah melakukan apa yang diminta oleh keluarga kita, maksudnya yang diganggu kolektor, suruh nelpon ya telepon. Sudah ditelepon, kita sudah tunjukkan buktinya, itu sudah cukup. Suruh terima telepon ya kita terima. Sudah kita terima, sudah kita dokumentasi, kita sudah kirim pada orang, itu sudah cukup. Dan saya tidak menganjurkan untuk obral somasi. Saya sebagai pemegang kartu kredit itu punya sebuah prinsip. Sekali saya melakukan serangan somasi, itu akan sampai ke tulang-tulang mereka. Saya akan buat penagihan yang melanggar ini benar-benar jera dan kapok.
Jadi saya selalu tunggu bola panas dari mereka. Kalau bola panas itu belum merasa perlu di counter, tak diemin aja. Emang gua pikirin. Tapi ketika pada saatnya saya sudah kumpulkan semuanya, sudah tidak sifat kita toleransi, kita akan lakukan somasi seperti yang telah kita ada di topik ini. Kapan somasi perlu dilakukan? Itulah topik kita, kapan somasi perlu dilakukan dan siapa yang bisa mensomasi. Jawabannya adalah yang bisa mensomasi adalah pemegang kartu kreditnya langsung, atau yang bisa mensomasi adalah orang yang diganggu oleh kolektor padahal bukan pemilik hutang, entah itu hutang KTA atau entah itu hutang kartu kredit. Jadi Anda bijaklah, entah itu Anda sebagai pemegang kartu kredit, entah itu Anda sebagai orang yang tidak punya hutang kartu kredit dan tidak punya hutang KTA tapi diganggu oleh kolektor. Berpikirlah logik, berpikirlah rasional, jangan cengeng, dan Anda tentukan secara logika kapan somasi itu harus Anda lakukan. Tunggulah bola panas yang paling panas dan lancarkan atau lemparkan somasi itu sampai mengena ke mereka, sampai ke terasa ke tulang-tulang mereka. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan Anda lihat di akhir video format somasi, CC-kan ke OJK. Untuk sementara waktu OJK, kalau itu tidak direspon, bisa kita CC-kan lebih dahsyat lagi. Kita CC-kan ke AKKI, kita CC-kan ke YKLI, bahkan kita viralkan di sosial media. Dan saya garansi bank penerbit kartu itu akan menstop kepada tim penagihan yang memang kasat mata telah melakukan pelanggaran. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.